Saya mohon maaf, saya duduk di atas kursi, sementara banyak yang tua-tua di bawah saya. Mohon maaf, mohon ridho, karena emang kebetulan kakinya lagi ngebet. Dulu waktu saya masih jadi pembalap pernah patah nih kaki. Dulu balap odong-odong. Ya, bukan motor. Ya, kalau Rossi itu belok, dengkulnya nyengser di aspal. Waktu itu saya belok, kuping nyengser di aspal. Maksudnya jatuh, bukannya jago, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa ala'i. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nastajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'ih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamu sairi anbiya'ih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumi liqa'ih. Hadaratil ulama'il afadil wal asatizatil muhtaramin, para guru, para kiai, para asatizah, para orang tua, para sepuh bini sepuh, yang mohon maaf begini banyaknya saya tidak sebutkan nama beliau satu persatu, namun yakinlah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Seraya teriring doa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semua, amin. Allah sehatkan, afiatkan badan beliau semua, amin. Allah berkahi hidup dan rizki beliau semua, amin ya rabbal. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah kalau ada, Bapak Camat, hadirin hadirat jamaah majlis tawakuf Musalla Nurus Sa'adah di bawah pimpinan Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah, guru kita, abang saya, Bapak Kiai Haji Ahmad Riyad. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Beliau begitu tawaduknya, dia ngakunya khodim. Khodim kan pembantu artinya. Ilok guru jadi pembantu kan begitu ya. Itulah bagian dari ketinggian ilmu beliau, tawaduknya beliau kepada kita. Dia nggak nyebut guru. Kalau saya kan ngaku, gue guru lo kan begitu ya. Itulah diantara keberkahan ilmu beliau. Hadirin hadirat jamaah majlis tawakuf, saya juga bingung mau ngomong apa ini, karena baru beberapa hari kemarin saya di WA oleh beliau, guru kita, minta saya hadir
Saya bilang kebetulan malam ini saya kosong. Kebetulan, alhamdulillah. Malam-malam lain saya nganggur. Iya. Paham nggak? Jadi malam ini saya bisa hadir karena saya kosong. Malam-malam lain nganggur. Kosong sama nganggur nggak boleh bentrok, Pak. Bahaya itu. Kosong mah kosong. Nganggur lah. Ya Pak, begitu aja ya. Ya kita kongko aja nih, ya bukan ceramah, kongko saya nih. Ya Allah. Jadi rumah saya deket nih, Mbak. Saya baru di sini, rumah juga baru rapi itu. Tempo hari saya ketemu guru kita Abu Yake Miran, nanyain saya itu rumah udah ditempatin. Lah udah lama Buya ditempatin, karena belum jadi luarnya. Perasaan Buya tuh belum ada yang nginep di situ. Iya kosong aja kali, padahal ada saya di situ. Emang rumahnya belum jadi. Alhamdulillah kemarin tuh nyicil jadi juga dah tuh pagar ya. Ya yang penting ada pagernya dah ya. Dulu kan pagernya seng itu. Habis bocah pada pulang dari pesantren pada kebeler. Ininya pada berdarah. Nabi ya Allah pagernya seng bi katanya. Saya bilang ntar juga ada yang bawain amplop beli pagar. Amin alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat, saya nggak panjang, sekarang udah jam 9:30 lewat. Ntar ingetin saya kalau udah jam 1 tolong colek saya ya. Takut kelewatan. Kalau udah jam 1 colek saya. Iya. Udah pulang di rumah enak aja lo. Lama amat ceramah. Ibu bapak hadirin hadirat, saya cuma bicara ya 3 ada ya. Pertama tentang majelis ilmu. Yang kedua tentang rowahan, karena saya diundangnya ada rowahan katanya. Yang ketiga tentang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 3 ini 5 menit, 15 menit kelar. Amin. Ya kalau kelebihan bonus saja dah ya. Guru boleh minum dulu guru. Belum sempat minum. Maafin ya. Rumahnya panas ini ya. Ntar lo dah nggak bisa diminum. Bukan minum urusan belabe nih. Udah bibir tebal tambah tebal. Iya. Bicara tentang majelis ilmu, kita mah udah sering dengar. Saya dengar di sini banyak pengajian. Ada guru kita Abu Yake Miran. Makanya saya mah ngaling aja ngaling. Kenapa? Tahu diri. Pertama orang baru, yang kedua emang kita orang bodoh. Nggak punya ilmu, nggak ada orang mah kelancopan. Guru manggil saya Ustadz Kiai kelancopan. Orang sini tahu kelancopan nggak? Keceplosan manggil saya Ustadz Kiai mah. Padahal mah ilmu kagak ada. Cuma kebetulan waktu itu saya lagi makan di warung, bareng Kiai. Kebetulan Kiainya pakai celana training, saya pakai sarung. Ada yang nanya pada santri, mana Kiai? No lagi di warung, lagi makan. Ketemu saya pakai sarung, udah dicium tangan bolak-balik. Kiai, saya mah diem baik lah. Jadi dia kagak tahu no Kiai benerannya mah no bukan gua. Terus saja manjang sampai sekarang. Emang terus ngomong doang. Pak, saya ini orang Betawi asli Cipinang Jatinegara. Mohon maaf anak Cipinang kalau disuruh ngomong gak bakal mundur. Karena jujur itu penceramah top. Kiai Zainuddin almarhum, Kiai Abdurrahman Madinah, Kiai Syukran Makmun yang top Kiai Abdullah Syafi'i itu kecilnya di rumah. Bener, saya nggak sombong. Hah? Saya ngomong salah ya? Iya di rumah dia. Orang sini mah udah pada cerdas ya. Ini mah nggak bisa dianu ini nih. Ngomong ketemu semua ini. Saya bilang saya Betawi Cipinang, kalau disuruh ngomong ya tiba ngomong. Dari umur 2 tahun saya udah bisa ngomong. Bener nggak? Ya walaupun baru nyanyi nyu. Iya. Kita santai aja bang, kongkok ini.
Ya, silaturahmi saya alhamdulillah malam ini berkat beliau saya bisa hadir duduk di sini. Mohon maaf kalau datangnya telat karena tadi habis jemput anak. Alhamdulillah, bicara tentang ilmu nggak usah sih kita jauh-jauh. Di sini ada guru kita Kiai Riyad dengan begitu sabarnya membina anak-anak kita dari mulai bocah, remaja sampai yang aki-aki. Sebenarnya mah kalau kita paham tentang ilmu, halo, halo, hai, halo, hai, halo, bocah begitu kalau bilang hai, jawabnya halo kong. Kalau kita halo, dia jawabnya hai, gitu. Katanya seandainya manusia tahu tentang begitu besarnya pahala menuntut ilmu agama, maka tuh manusia akan bisa bunuh-bunuhan, bacok-bacokan kuat. Kenapa? Saking nggak mau kerebut pahala menuntut ilmu yang begitu besar. Di antara begitu banyak hadis yang saya ingat aja nih, katanya man naqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Kata Nabi dalam kitab Tankihul Qaul, siapa orang yang keluar rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu agama, Allah ampuni dosa-dosanya sebelum dia ngelangkahin kaki. Belum sampai, baru mau ngaji, lagi mau ngaji, pakai serebet, nyiapin kitab, pakai baju, mau kata bini mau kemana bang? Mau ngaji sama Ustaz Riyad. Begitu mau jalan hujan, gerimis. Bukannya orangnya yang keluar, tangannya. Ya, ini mah rumahnya besar hujan begini. Bener gede. Tuh, orang ngaji ujiannya. Makanya Nabi gak salah ngomong, sebelum dia langkahin kaki keluar, udah Allah ampuni dosanya. Luar biasa pahala orang nuntut ilmu. Seandainya manusia tahu tentang faedah, fadilah menuntut ilmu, ini Masjid Nurul Saada gak nampung nih, bisa 16 lantai nih, penuh. Bahkan saya jamin orang gak ada yang nyari duit, pagi subuh buta udah pada nongkrong di majelis taklim. Kenapa? Begitu besar pahala ngaji. Makanya orang-orang yang demen sama ilmu, para ustadz, para kiai, para pencinta ilmu, lagunya kayak orang kaya, lagunya, gayanya kayak orang kaya. Pagi-pagi orang pada nyari duit, dia mah nenteng kitab. Mau kemana toh? Ngaji. Tetangganya ditanya, lu mau kemana? Mau nyari duit. Dibalikin sama dia, emang duit lu hilang di mana? Kan begitu ya? Lah dia bilang mau nyari duit, emang duit lu hilang di mana lu mau cari? Dia bengong aja, iya ya. Duit lu hilang di mana lu mau cari duit? Emang udah yakin tuh yang lu mau cari duit lu? Bener juga dia pikir. Lu mau kemana? Ngaji. Emang lu ngaji bakal jadi orang bener? Kata temennya, iya juga ya. Emang lu ngaji bakal dipakai? Iya juga ya. Dua-duanya ragu. Akhirnya dua-duanya kongko di pos hansip. Yang mau kerja nggak jadi, yang mau ngaji nggak jadi. Kenapa? Ya emang masih belajar. Kalau anak Nurul Saada ditanya, emang ngaji mau dipakai? Bang, kita beli baju, kita beli celana, kita udah beli nih di pasar Pondok Gede, di pasar Jati Asih, udah kita beli, udah punya kita bukan? Udah punya kita. Sekarang kita taruh lemari, boleh nggak? Abis kita beli kita nggak pakai, boleh nggak? Boleh. Celana baju baru kita pakai lemari, kita nggak pakai, kita taruh di lemari. Ada nggak tuh celana? Walaupun kita nggak pakai, ada nggak? Ada. Suatu saat sampai kita mati tuh celana nggak kita buka.
Anak kita yang laki buka lemari, lah ini ada celana baba, disedengin pas dipakai sama anak kita. Betul apa betul? Kita ngaji aja, ngaji mau dipakai ke mau enggak, bawa kitab. Suruh kira bawa kitab apa? Kifatul Ahyar, Fathul Mu'in, Fathul Qori, bawa. Enggak bisa bacanya guru, biarin. Ntar giliran guru ngebet, kebet. Giliran guru tutup. Ntar juga lama-lama bisa ngebet, bisa tutup. Bacanya lah tahu. Bang, ini anak-anak remaja jangan putus asa ngaji. Ya, gue mah udah ketuaan Ji, nggak bisa baca nahu sorof. Nggak usah putus asa. Ya, ingetan gue mah udah susah, boro-boro ngapalin apa Qawaidul Nahwiyah. Udah nggak nyambung, biarin. Namanya kitab gundul, Bang, mohon maaf nih, saya tahadus bini mah sampai hari gini saya belum pernah bisa ngebarisin Arab gundul, belum pernah. Lalu dengerin dulu omongan gua, belum rapi. Dari dulu saya ngaji sampai gini hari guru, belum pernah bisa ngebarisin Arab gundul. Bolak-balik saya Mekah Madinah. Arab jangan yang gundul, yang gondrong aja ngamuk dulu. Arab gundul kita barisin, habis dikeplak kita. Ya Allah. Guru minum dulu bentar ya, maafin ya. Santai aja Bang, kongkok kita ini bukan ceramah. Yang mau pulang-pulang dah nggak apa-apa. Kalau mau dengerin, ntar ada uang dengernya. Ya guru ya. Orang bodoh amat mau bilang lu percuma ngaji nggak dipakai. Emang orang ngaji nggak dipakai mendingan masih ada ilmunya. Yang repot yang nggak ngaji mau pakai apaan? Ibarat orang nggak pernah beli celana, nggak pernah beli baju. Gue mau biarin nggak ngaji. Lah terus mau pakai apa? Lah yang ngaji aja nggak bisa dipakai. Apalagi yang nggak ngaji, ilmu kagak apa kagak. Yang lebih antik emak-emak ngomong cakep banget, turu-turu emak-emak. Lu mah percuma ngaji. Nih gua biar nggak ngaji hati gue bersih. Ya. Pret. Kalau orang yang ngaji aja hatinya nggak dijamin bersih, apalagi yang nggak ngaji. Yang ngaji aja belum tentu bersih hatinya. Udah ngaji aja ngaji. Di sini alhamdulillah banyak guru-guru kita. Udah. Bismillah. Sekarang satu saya kasih rahasia. Ngaji paling enak. Nggak perlu bawa kitab, nggak perlu. Emang kitabnya kagak? Kali bawa pulpen, bawa pensil, bawa buku, nggak usah. Duduk aja duduk, nyender, blonjor dengerin guru. Bisa apa kagak? Lah, duduk di pojokan, selonjoran dengerin guru ngomong udah. Nggak usah bawa kitab, nggak usah bawa pulpen, nggak usah nulis, nyender aja. Bisa apa enggak? Andai kata nggak bisa, tidur, pules. Saya kemarin guru ceramah di sono, saya bilang nih ibu-ibu jangan ada yang ngobrol. Kalau ibu-ibu ada dua teman ngobrolnya. Pertama turu-turu ibu-ibu, kita ceramah dia ngobrol berdua. Kerudung lo cakep, beli di mana itu? Ngobrol rame. Ada juga emak-emak ngobrol sama jin. Kapan tuh ngobrol sama jin? Ketika dia udah nyender, udah bunyi. Nah, tuh ngobrol sama jin. Jadi orang ada dua, ada ngobrol sama orang, ada ngobrol sama jin. Masih ada yang ngobrol sama jin nih udah nyender. Ya Allah. Kenapa saya bilang udah nggak usah bawa kitab, nggak usah bawa tulisan, nggak usah nulis apa-apa, nyender kalau bisa, dengerin guru kalau bisa. Kalau nggak bisa ngantuk Ustadz, kita nyari duit seharian, guru ngajar habis maghrib sisa, udah lelah banget, tidur aja masih cakep. Udah tidur, asal jangan ngorok. Ini udah kagak bawa kitab, kagak bawa papan tulis, nggak bawa nulis, nggak bawa pulpen, tidur ngorok, mana kenceng banget ngoroknya, ngalahin gurunya ngomong. Guru model kirain kan suaranya pelan.
Qala Syekhul Musannifu rahim, murid pojokan kalah guru suaranya. Capek apa bang? Bis ngangkat apaan mengorok begitu? Ngoroknya aja dapat pahala. Bapak ibu datang ke majelis ilmu, tadi saya bilang sebelum melangkah dosa udah habis. Benar? Amin. Amin. Nih termasuk ngaji nih, penutupan. Tadi berangkat dari rumah baca bismillah, keluar kaki kanan mau hadir penutupan majelis taklim Nurus Saadah Ustadz Riyad. Baru mau melangkah dosa udah habis. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya, yang jawab 2 orang. Percaya nggak dosa kita udah habis? Kalau mau nggak percaya, saya doain abis ini pada mati. Ntar lihat di kuburan disiksa apa kagak? Husnul khotimah kata malaikat. Kenapa nggak dihisap, nggak disiksa? Karena dosanya udah habis pas dia ngelangkah. Pulang ngaji pada mati. Husnul, ya, udah deh, lupain. Bapak Ibu udah pernah dengar motor Honda Vario terbaru? Udah dengar? Berapa harganya sekarang? 24 juta ya? 21. Ada cashback 3 juta. Oh, yang salesnya Rina itu. Iya. Katakan 20 juta dah kita ambil minimalnya. Dengerin tong, dengerin tong. Ini serius nih. Saya kalau ngomong begitu guru, pakai perbandingan dulu biar pada nyambung. Motor Vario terbaru 2021 harganya 20 juta. Ada orang kampung Cikunir, Jati Kramat, beli tuh motor Vario tahun 2021, harga 1 unitnya 20 juta, sebanyak 1000 unit. Orang sini nih, orang Jati Kramat, beli motor Vario 1000 unit terbaru, keluaran 2021, 1 unitnya 20 juta. Keren gak? Keren, ngetop itu orang pasti. Kemarin yang di sono di Jawa gusuran aja, orang pada beli mobil viral. Lah kalau sekarang orang Cikunir Jati Kramat beli motor Vario terbaru 1000 unit, ngangkutnya pakai apa? Wah, itu pasti kontainer konvoy. Satu kontainer itu kira-kira 60 motor. 60 motor kalau 1000 berapa kontainer tuh? Banyak dah. Konvoy dikawal ama patwal 4-rider. Mobil 4 belakang, depan 4. Motor yang kayak awang-awang tuh yang hitam-hitam. Yang gede-gede. Pop-pop. Ya kan begitu bunyinya ya. Pop-pop. Kita lewat. Apaan kontainer? Buat siapa? Mau ke rumah Bang Mamat. Ada nama Bang Mamat ya, mohon maaf. Misalnya mohon maaf ya. Contoh nih, kalau ada kesamaan nama tidak sengaja. Ini cerita hanya fiksi belaka. Ya. Mau ke rumah Bang Mamat, orang mana? Orang kampung Cikunir, Jati Kramat. Masya Allah, itu motor berapa jumlahnya? 1000 unit. Motor apa? Vario 2021 dengan berbagai macam warna, ngetop 1000 unit. Begitu turun di rumah Bang Mamat, sewa lapangan dia, itu lapangan depan, lapangan bola Cikunir Mediterania depan rumah saya. Iya, yang kalau ada bola suara speakernya kedengeran ke rumah. Iya. Turun di situ. Bikin tenda. Undang wali kota Bekasi. Undang gubernur Ridwan Kamil. Undang RW RT seluruh Bekasi. Kenapa diundang? Kemudian Bang Mamat naik podium. Hadirin hadirat jamaah orang Bekasi semua. Ini motor saya beri 1000 unit dengan harga 1 unit 20 juta. Langsung dari Jepang.
Honda Vario 2021 terbaru dengan harga 20 juta, berarti 1000 unit berapa itu? 20 miliar. Duit pribadi saya. Wow, tepuk tangan orang pro. Orang bingung nih mau ngapain nih, mau kampanye, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau ngapain nih? Dengan ini motor 1000 unit ini saya bagi-bagikan kepada antum semua yang hadir. Ada nggak 1000 orang? Ada, ambil atu-atu. Gubernur dapat atu, wali kota atu, camat, lurah, RT, RW, atu-atu semua. Pengurus masjid, musola, atu-atu kebagian. Numpang tanya, ini sampai di sini cerita, keren nggak nih orang? Ngetop apa enggak nih? Ngetop apa enggak nih? Keren. Jangan kata perawan sama janda, nenek-nenek masih nyari. Mana sih yang namanya Mamat, gue mau kenal. Nenek-nenek umur 80 tahun bangun tidur. Yang namanya Mamat yang mana? Gue mau kenalan tuh. Baru tibang janda sama perawan. Nenek-nenek kayak apa tuh orang ya? 20 miliar. Bares banget. Orang sini ngerti bares. Murah banget. 1000 unit dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada seluruh warga di Bekasi. Diwakili camat, lurah, RT, RW, enggak semua. Kalau semua enggak kebagian. Itu segitu udah ngetop. 20 juta satu unit. Nih kenapa badan melototin gua? Serem banget gua ceramah dipelototin. Tar dulu sabar, gua ngeblank mah wajar kan ya orang ceramah ya. Ya namanya ceramah lagi lapar. Kata ibu-ibu, Ustadz mah udah kenyang dari tadi saya liatin. Emang perut gua gede. Tapi mah perut gede mah lapar juga bang. Ini sampai jam berapa ceramah ini? Ya. Segitu hebatnya yang namanya Bang Mamat, warga Jati Kramat Cikunir, segitu hebatnya, segitu topnya. Dia beli Vario 1000 unit harga 20 juta, sebanyak 20 miliar dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Hebat, ngetop, luar biasa murah. Belum apa-apanya dibandingkan orang yang hadir di majelis ilmu, blonjor, pules. Allahumma sholli. Kalah tuh Bang Mamat tadi. Pahalanya gedean yang duduk di majelis taklim, blonjor pules. Mana dalilnya Kiai? Nih gue bacain. Ini jarang dibuka nih. Gue ceramah sama orang sini aja. Di tempat lain udah. Iya. Udah duluan baru ngundang. Kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tahmilu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kamu di majelis ilmu walaupun 1 saat. 1 saat tuh enggak berapa lama. Katakan 10 menit, 15 menit, setengah jam paling lama. Duduknya kamu di majelis ilmu seperti begini nih. La tahmilu qalaman, kamu enggak megang pulpen, enggak megang pulpen, enggak bawa pulpen. Wala taktubu harfan, enggak nulis 1 huruf pun. Khairun laka, masih jauh lebih baik bagi kamu min itqi alfi raqabatin. Lebih baik dari kamu kepada kamu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Paham gak nih omongan? 1000 orang budak, sekarang udah gak ada budak. Tapi budak zaman Rasulullah itu mahal harganya. 1 budak itu ribuan, ratusan ribu dinar. Nah sekarang budak gak ada, makanya saya ganti pakai motor Vario. Katakanlah tuh budak harga motor Vario 20 juta. Itu masih gak sebanding. Mungkin kalau dibicarakan sekarang mungkin ratusan juta kali budak. 1000 budak saya ganti dengan 1000 motor Vario. Tadi tuh cerita, masa lupa? Barusan saya ceritain. Nyambung gak sini orang sini? Ceramah jadi marah-marah.
Udah nyambung belum nih omongan saya? Itu tadi si Mamat tuh, tokoh hayalan kita yang begitu luar biasa. Itu saya analogikan dalam cerita itu untuk menggambarkan tentang hadis ini. Siapa orang yang duduk satu saat di majelis ilmu, dia nggak tulis apapun, dia nggak megang pulpen, dia belonjor, dia tidur, masih jauh lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Tuh, pantas kalau ada ungkapan, andai kata manusia tahu tentang ilmu, bisa bunuh-bunuhan. Makanya di mana-mana majelis taklim pahit, sepi. Saya kayak ngajar, mayoritas pengajian saya ibu-ibu semua. Cipinang di mana sampai ke Priok-Priok saya ngajar, sepi. Paling 3 nenek-nenek yang ada. Jam 2 siang lagi ngantuk-ngantuknya, kita udah datang, diumumin guru kita udah hadir, datang nenek-nenek. Mana sendalnya lain sebelah, dia nggak lihat matanya. Assalamualaikum Ustaz, ya duduk nek. Datang lagi temannya, nenek juga, mudaan dikit, saya kira masih gadis kali, nenek juga. Udah yang satu ngiler, satu pelonjor, satu pules. La ilaha illallah, susah banget jadi ustadz. Udah gitu pulang sendal hilang lagi, apes banget. Ya Allah, kenapa? Karena terlalu besar pahalanya. Makanya iblis, setan gak kelar-kelar godain orang belajar, gak kelar-kelar. Tadi begitu keluar mau hujan, kata yang ngaji, ya nih deras hujan, bener deras. Temennya sebelah, enggak, gue mah gak kena ditipu sama iblis, ambil payung keluar. Kata iblis, nggak sampai di situ gue kerjain, diikutin dari belakang. Yang satu nih bawa jerami, yang satu bawa pasir. Begitu tuh bocah masuk taklim, digelar tuh jerami. Begitu dia bersilah, wah mantap banget bersilahnya pulen. Dia sebar tuh pasir, trek ke matanya, srek. Mulai deh ngantuk. Tuh ujian orang ngaji. Jerami di bawah bikin pantat kita panas. Duduk gasak rusuk, ganti sono, ganti posisi. Wah udah pegel begini. Jempol nggak salah apa-apa, dipencet-pencet jempol. Katanya, kok jempol kalau bisa ngomong? Gue salah apaan abis pencet-pencet, pada keram. Makanya yang duduk rasa gerusuk berarti di bawahnya ada iblis. Ya. Udah dah. Urusan ilmu kelar. Kita sekarang tinggal niatin. Ini udah penutupan. Ntar pembukaan Syawal kayak ya. Nah, pembukaan Syawal niatin. Gua mulai Syawal besok Ustaz Riyad buka talim, gua mau ngaji. Ya minimal kita terangsang sama pahalanya dulu. Biarin mau paham kayak mau enggak terserah. Duduknya aja tuh lebih keren dari bagian vario 1000 unit. Masa nggak kepengen kita? Ya Allah, tuh baru yang ngaji, bagaimana yang ngajar? Wah luar biasa beliau, Masya Allah. Ya udah besok ajak anak kita. Ya anak udah pada nikah, Yai. Cucu ada cucu, bawa cucu serahin cucu ke sini. Ya cucu pada sekolah agak pas sekolah umum. Sekarang sekolah umum belum mulain, masih pakai laptop sekolahnya. Ngaji aja di sini udah berkah. Ya apa ya? Udah bismillah. Biar nih kampung berkah, banyak pengajian, banyak berkah. Satu majelis ilmu bisa menggulung 100 majelis maksiat. Tuh orang-orang saudara-saudara kita yang lagi pada banting kartu, pada mabok, itu Allah nggak gusur karena Allah masih pandang kita. Mereka mah numpang mujur doang itu. Kalau ada orang mabok, woi lo numpang mujur lo. Kalau nggak ada Ustaz Riyad majelis taklimnya habis digulung sama Tuhan. Karena satu majelis ilmu bisa menutup murka Allah dari 100 majelis maksiat. Baik-baik. Kampung jadi berkah, tetangga pada berkah. Amin ya rabbal. Kelar.
Lebih dari 5 menit tuh baru satu ngaji. Yang kedua, masalah arwah. Jangan disangka kita duduk di sini nih Pak, nggak ada arwah yang hadir. Coba kita pikirin, kita diajarin sama guru-guru kita, diajarin di dalam kitab-kitab fikih, ya adab ziarah kubur. Begitu kita lewat kuburan aja, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu kan diajarin kita. Kenapa suruh beri salam? Lewat kuburan suruh beri salam, ziarah suruh beri salam. Kenapa? Karena ada yang diajak ngomong. Assalamualaikum. Kita masuk rumah, assalamualaikum. Ada orang di dalam. Kita lewat kuburan, assalamualaikum. Ada orang di dalam kuburan. Jawab, waalaikumsalam. Cuman kita nggak dengar. Apa jadinya kalau kita ziarah kubur lewat kuburan, assalamualaikum, ada yang jawab dari dalam? Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jawab serentak kayak paduan suara. Waalaikumsalam. Ngibrit kita ngibrit. Besok jangan lewat situ lagi besok. La ilah, bagus kita nggak dengar. Tapi pada hakikatnya mereka menjawab salam kita. Hari ini kita baca Yasin, baca tahlil, baca maulid, baca arwah. Kirim doa wahbah, doa hadiah. Mereka terima, mereka hadir, mereka girang. Ini kalau kita mata kita nih sekelas mata-mata wali-wali Allah bisa lihat nih arwah-arwah. Saya tahaddusan binikmah, la fakhar, bukan bermaksud sombong atau kibir. Waktu saya pergi haji atau umroh, selalu Allah kasih saya pandangan-pandangan yang ternyata ketika saya jalan bersama teman-teman, teman saya yang lain gak lihat, saya doang yang lihat. Lah itu apaan namanya? Saya bicara, saya ngobrol, teman saya bingung, lu ngomong sama siapa tadi? Ji, tadi lu salaman sama siapa? Lah ada orang, gue gak lihat orang. Lah saya yang merinding, lu ngerjain gua. Lah tanya no dia no, kan kita bareng-bareng ke masjid tadi 5 orang. 4 nggak lihat Pak, saya doang lihat sendiri. Artinya apa? Itu real. Pelajaran berharga bahwa arwah itu ada. Mereka masih hidup. Al-Imam Al-Ghazali, orang sini udah pada kenal semua. Karyanya yang begitu fenomenal. Ihya Ulumuddin. Sampai sekarang masih jadi rujukan dalam ilmu tasawuf di banyak negara, di banyak kampus universitas di dunia. Bahkan dapat gelar Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Ketika dia baru merampungkan mengarang Ihya, kemudian kitab itu dipresentasikan di banyak ulama saat itu, dia dibantah, didebat. Mereka memberikan argumentasi yang begitu dahsyat secara ilmiah, bahwa dia katakan antum Imam Ghazali dalam karya ini banyak memuat hadis-hadis palsu, banyak memuat hadis-hadis dhaif, riwayatnya nggak jelas, kata ulama. Apa kata jawaban Al-Imam Al-Ghazali saat itu? Dari 300 lebih hadis, bahkan ratusan lebih yang saya tulis di dalam kitab Ihya karangan saya ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ini hadis sahih. Wow, ditanya ulama-ulama lain, dari mana anda yakin? Ini riwayatnya nggak jelas. Dari mana anda begitu yakin? Dalam sejarahnya Pak, beliau Al-Imam Al-Ghazali mengarang Ihya itu di menara. Ada menara, di atas ada ruangan, nggak turun-turun selama beberapa waktu. Saya lupa berapa lama ngarangnya. Nggak turun-turun. Turun-turun punya karangan Ihya. Digugat sama ulama-ulama, dari mana anda yakin bahwa ini hadis sahih? Barulah beliau menjawab dengan bahasa lugas dan begitu yakin. Saya yakin semua hadis yang saya tulis dalam kitab Ihya semuanya sahih.
Kenapa saya yakin sahih? Karena tidak satupun hadis yang saya tulis di dalam karangan saya ini kecuali saya konfirmasi langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup 300 tahun setelah Nabi wafat. 300 tahun Nabi wafat, Imam Ghazali baru lahir. Tapi jawaban beliau yang mencengangkan. Saya tidak pernah satu tulis hadis pun dalam kitab saya sebelum saya tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pernahkah engkau bicara ini? Kata Rasulullah, pernah. Tulis. Ya Rasulullah, pernahkah engkau bicara tentang ini? Pernah. Tulis. Dengan kata lain, beliau mengarang kitab setelah 300 tahun Nabi meninggal, tetapi dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Saya cuma mau kasih tahu arwah itu ada. Bahkan saya punya guru kita semua, Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagafah. Walaupun saya tidak pernah mengaji langsung kepada beliau, tetapi saya beberapa momen saya pernah mendapati satu momentum yang mungkin muridnya enggak mendapati itu. Karena saya buka kepala saya, guru, diusap dan ditiup embun-embunan saya. Dan itu bukan sekali dua kali, sering. Sampai tatkala seorang keponakan saya dilamar oleh murid beliau, murid dekatnya, bahkan bisa dibilang asistennya. Supaya orang sini tahu, Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf itu ayahnya Habib Ali. Habib Ali kemarin baru meninggal. Ini ayahnya nih. Ayahnya Habib Ali, ayahnya Habib Umar As-Sagaf. Beliau mempunyai murid yang namanya Ustaz Syamsuddin. Itu nikah sama saya punya ponakan. Punya cerita setelah Al-Walid Habib Abdurrahman meninggal, ini saya punya ponakan yang dulu asisten beliau, suka melayani dia, nyediain makan, nyediain apa segala macam. Mimpi ketemu Walid. Udin, kata Walid dalam mimpinya, Udin udah lama nggak ke rumah Walid, tolong ke rumah Walid dong, beresin kitab-kitab Walid. Samsudin mimpi ini 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Akhirnya dia lapor kepada salah seorang anak Walid, Habib Abu Bakar As-Sagaf, adiknya Habib Alwi. Ustaz, saya ketemu Walid 3 malam berturut-turut. Cerita apa Walid? Saya disuruh beresin kitab. Oh iya Din, minta kuncinya, buka, beresin kitab Walid. Dia buka, dia beresin kitab Walid. Sampai selesai diberesin kitab, dia ketemu satu kitab tipis, tulisan tangan Walid, karena dia kenal betul tulisan tangan gurunya yang sudah putus-putus, kayaknya udah lama banget tuh tulisan, tapi masih bisa dibaca. Terus dia lapor kepada anak-anaknya, nih saya temu kitab tua nih. Kemudian dianalisa oleh Habib Ali, Habib Muhammad, anak-anaknya yang alim-alim itu. Wah, ini kitab Walid yang hilang nih. Kitab ini pernah hilang. Hilang setelah ditulis dan rampung tahun 1954. Tahun 54. Kitab itu hilang. Sempat dicari nggak ketemu. Ketemu pas Walid udah meninggal. Kitabnya antik. Judulnya serem. Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah. Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah. Tulisan yang membahagiakan ketika berbicara dengan para arwah-arwah. Oh, dibuka, ternyata kitab itu tidak lebih dan tidak bukan semacam diary, buku harian Walid yang dia tulis dengan tangannya sendiri dengan bahasa Arab, Rik'ah. Dia tulis hari Senin, hari Minggu, tanggal sekian, jam sekian, dia tulis. Apa yang dia tulis? Ini yang mengejutkan banyak orang. Ternyata tahun 1951 sampai dengan 1954, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Marhum Al-Maghfurlah Ad-Da'i ilallah Al-Wali, itu selama kurun 3 tahun itu dia setiap hari, hampir setiap hari
didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama datang, Walid nggak nulis. Pertama, kedua cuma dipesan sama Rasulullah, Abdurrahman jangan ceritakan kepada siapapun termasuk kepada istrimu. Yang datang kedua, ya Rasulullah saya nggak akan cerita, tapi boleh saya tulis. Kalau tulis boleh, ditulislah tuh. Jadilah itu Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah, tulisan tangan. Disusun. Begitu sudah disusun rapi, kata anak-anaknya nih, Habib Muhammad, Habib Ali, Habib Umar, Habib Alwi dan Habib Abu Bakar. Beliau berlima ini bersepakat, kitab ini tidak boleh keluar sebelum ada isyarat salah satu anaknya dapat mimpi dari Walid. Kalaupun boleh keluar hanya kepada murid-murid tertentu, murid-murid dekat Habib yang sangat khusus. Sampai salah satu anak dapat isyarat, boleh keluarkan kepada murid Walid yang pernah mengaji kepada saya, silakan dikasih. Saya belum pernah mengaji kepada Sayyidil Walid. Tahaddasan binikmah, saya dapat kitab itu. Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah. Saya dapat, alhamdulillah. Saya mutola'ah, saya baca Fatihah ke Walid. Saya baca, Masya Allah, itu luar biasa kitab. Ini menunjukkan bahwa arwah itu ada. Bahkan ada satu cerita yang saya sangat terkesan itu dalam kitab itu. Walid cerita pernah didatangi oleh Rasulullah beserta seluruh wali-wali sedunia. Datang ke rumahnya yang di Bukit Duri. Ini bukan mimpi, bukan mimpi. Yai Qaza terlihat langsung. Datang Rasulullah beserta para sahabat dan para wali-wali sudi, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Sultan Hasanuddin Banten, datang dalam rombongan Rasulullah. Dia berbisik kepada Sayyidil Walid, Abdurrahman, ente ziarah dong ke Banten tahun 52. Kata Sayyidil Walid, insya Allah ya Syekh, saya datang. Datanglah Walid setelah berapa waktu, datang ziarah ke Banten, entah naik apa zaman dulu tahun 52, bersama 6 orang sahabatnya. Salah satunya Mu'alim Nasri Citayam, baru kemarin meninggal. Dan ini cerita dikonfirmasi ke beliau, nggak pikun, rambutnya nggak hitam, giginya nggak ompong, meninggal umur 100 lebih. Mu'alim Nasri Citayam, salah satu sahabat Habib Abdurrahman As-Segaf. Dia cerita betul, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi apa yang terjadi? Begitu beliau datang dengan 6 orang sahabatnya atas undangan Syekh Sultan Hasanuddin yang datang ke Bukit Duri bersama Rasulullah, Walid datang, itu Sultan Hasanuddin bangkit dari dalam kuburnya. Kata Walid, Assalamualaikum ya Sultan Hasanuddin, bangun dari dalam kuburnya. Semua 6 sahabatnya melihat, termasuk Mu'alim Nasri cerita. Keren nih cerita nih. Udah pernah dengar ceramah begini belum? Hah? Wah, mahal nih Ustaz Rian nih cerita. Mahal nih cerita nih. Jangan diundang lagi deh yang begini nih. Ya Allah. Disitulah terjadi pengijazahan satu tawassul yang kita mungkin sekarang udah hafal. Pernah dengar nggak tawassul begini? Astagfirullah, saya lupa lagi. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah. Anak hadrah tahu. Wa kunu aunana fillah, asa nahza bi fadlillah. Wa ya aqtab ya anjab, wa ya sadatu ya ahbab. Itu qasidah diijazahkan dari Sultan Hasanuddin kepada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Ini terdapat di dalam Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah. Jadi yang kita baca itu ijazah langsung dari Sultan Hasanuddin Banten yang diziarahi Sayyidil Walid Abdurrahman. Dia bangun sementara dia hidup berapa abad yang lalu, 1000 berapa tahun. Ijazahkan itu. Itu ijazah sekarang kita baca. Katanya siapa yang hafal qasidah itu akan dicintai oleh wali-wali seluruh dunia. Amin ya rabbal. Ada yang hafal? Ada.
Kalau apal insya Allah ente didatengin wali. Amin ya rabbal. Kelar, yakin dah urusan arwah ada. Arwah hidup, yakin apa enggak? Yakin. Saya diajarin sama guru saya, mungkin juga termasuk guru beliau, Abuya Kiai Haji Junaidi di Pasir Putih. Ya, guru antum apa senior antum kali ya? Ya, itu guru anak, abang saya. Kalau mau tes arwah itu ada, kata dia. Baca nih, nggak usah yang berat-berat, Yasin aja. Ama baca Maulid Ad-Daibai. Sebelum baca, beli itu sagu apa? Terigu. Amparin tuh yang rapi di depan kita. Terigu yang rapi di depan kita, amparin. Udah rapi begitu, pepe apa namanya? Dipipihin gitu. Baca dah mulai. Matiin lampu. Baca Yasin, nggak usah jauh-jauh kata beliau. Baca Ad-Daibai. Dengan khusyuk hadirkan hati kita. Kelar, nyalain lampu. Ada bekas tapakan kaki. Siapa yang lewat? Sallallahu ala Muhammad. Kita yakin. Kata ulama kalau baca Ad-Daibai, tadi baca Maulid apa tadi ya? Ad-Daiba. Artinya kalau yang baca Ad-Daibai, baca Maulid-Maulid lain, Rasulullah hadir pas asraqal. Baca Ad-Daibai, Rasulullah hadir sejak awal dibaca. Rasulullah hadir. Itu bedanya Maulid Ad-Daibai dengan Maulid lainnya, katanya begitu. Kalau Maulid lain begitu asraqal, ya Nabi salam, Rasulullah hadir. Ya, nyamperin kita. Mau apa lu tong? Kata Rasulullah. Kita minta, ya Allah, saya pengen enteng jodoh. Saya lagi naksir tuh anaknya Baba Haji Ano. Ya, boleh ngomong aja. Emang kenapa? Rasulullah. Ya Allah, nggak tahu kenapa tuh gadis, tuh perempuan tiba-tiba terbayang muka kita. Anak Kong Haji Ano, ya kebayang sama rebana kita. Anak hadroh ya. Pertama kebayang rebana dulu, belum kebayang orangnya. Ya rebananya bulat banget gitu ya. Ya, tapi bu, ada ibu nggak? Bu, kalau ibu punya anak perawan, jodohin sama anak hadroh. Pertama aman, nggak ada yang berani colek. Kalau berani colek digampar belon. Beneran biasa nabok kulit, tangannya pada kapalan no. Tenang coy, aman. Pacaran sama anak hadroh, ya elah. Siapa yang berani gua tampar. Kulit aja kebal ya. Tangannya tebal-tebal, aman makanya. Tuh, yakin dah arwah ada. Makanya kita kalau ngapa-ngapain, ini Ustaz lihat nih. Kenapa bahasanya ila hadrat wa ila hadratir ruh wa ila hadratin nabi? Kenapa? Karena Nabi hadir. Nabi wa ila nabi enggak, tapi ila hadratin nabi. Kepada Nabi yang hadir. Masya Allah. Dulu di Yaman ada kampung namanya Hadramaut. Kenapa dipanggil Hadramaut? Karena orang yang hadir pasti mati. Orang masuk kampung itu mati. Masuk kampung itu mau siapa kayak mau ulama kayak mau habib kayak mati. Makanya dipanggilnya Hadramaut. Hadramaut, yang hadir pasti mati. Itu kampung gak mati setelah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahibur Ratib Al-Haddad, masuk ke kampung itu gak mati-mati. Padahal beliau matanya buta. Orang situ bingung, lah ini kok Habib Sayyid masuk gak mati-mati. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sampai ditanya, apa yang menyebabkan Anda tidak mati? Oh iya, memang saya masih hidup, mungkin saya panjang umur. Enggak, penasaran ulama-ulama saat itu. Apa yang Anda amalkan? Saya tidak lebih tidak kurang hanya mengamalkan Ratibul Haddad, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Yang orang tua kita pada baca Ratibul Haddad itu mampu mengalahkan ilmu-ilmu sihir, mampu mengusir santet-santet jahat. Masya Allah, baca pagi habis subuh sama habis maghrib baca Ratibul Haddad. Kalau mau ditambahin Wirdul Latif habis subuh, habis asar baca Wirdul Latif.
Saya guru ada majelis zikir di Cipinang, saya baca namanya majelis zikir Nahdlatul Afif li qiraati wirdil latif. Nggak banyak, cuma 200 orang yang hadir, 200 orang yang terdaftar 200, yang datang berapa? Jangan ngomong dah lo. Yang daftar 200 orang, yang datang berapa guru? Jangan ngomong, ngeri dah kalau ngomong. Ya, pokoknya Sabtu sore saya dapat ijazah langsung dari Al-Habib Hasan bin Ali bin Abdullah Al-Haddad. Itu cucu dari Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Haddad, keramat Sangeng, keramat wali Sangeng, ya, di daerah Surabaya. Itu kakeknya, cucunya tinggal di Durensawit dulu. Begitu banyak orang tahu sampai macet di Durensawit, nerima tamunya, dia pindah ke Sentul. Alamatnya dirahasiakan, tapi saya alhamdulillah dapat alamatnya dan diterima dengan baik, asal telepon dulu. Saya terima, buka gembok, saya masuk gembok lagi. Jadi rumah itu tertutup seakan-akan gak ada penghuninya, padahal banyak tamu di dalam. Saking beliau nggak mau ngetop. Cucu dari Habib Abdullah Bangil Sangeng, keramat Sangeng, itu adalah cucu ke-8 dari Sahibur Ratib. Jadi Habib Hasan bin Ali bin Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib 8. Kalau Mbah Priuk yang di Priuk itu keturunan ke-8, tapi dia masuk ke sini tahun 1800 sekian sejarahnya, dan masuk ke Priuk udah meninggal dalam keadaan sudah mati, baru dikubur jadi Mbah Priuk, keturunan ke-8. Lah ini keturunan ke-8 masih hidup, baru meninggal kemarin, kira-kira 2 bulan yang lalu di Sentul. Tahadusan binikmah saya dapat ijazah dari beliau. Seluruh kitab-kitab Sahibur Ratib saya dapat ijazah dari beliau, termasuk Ratibul Haddad dan Al-Wirdil Latif. Makanya saya berani membuka majelis zikir karena dapat perintah dari beliau sebelum beliau meninggal. Nur Ali buka majelis zikir, baca apa Bib? Baca Wirdil Latif yang Habib ijazahkan. Baru saya baca beberapa bulan, saya ketemu Sayyidil Walid Habib Ali almarhum. Saya laporan, Sayyidil Walid, saya buka majelis zikir disuruh Habib Hasan Al-Haddad. Oh, Sentul. Iya Walid. Kapan? Hari Sabtu pas Walid ngajar di Al-Afaf. Mohon izin waktunya bareng. Enggak apa-apa. Ente buka, kata Walid. Baca apa? Wirdul Latif. Oh, apa kata Walid saat itu? Sampai tercengang, saya masih ingat banget omongan. Beliau bilang apa? Nur Ali, kalau mau berhenti jadi orang kaya, berhenti baca Wirdul Latif. Maaf, bukan begitu kalimat. Kalau bosan menjadi orang kaya, berhenti baca Wirdul Latif. Ngomongnya begitu. Kalau bosan menjadi orang kaya, berhenti baca Wirdul Latif. Saya bengong aja, ini kata-kata bagaimana sih maknanya? Kalau bosan menjadi orang kaya, berhenti baca Wirdul Latif. Kesimpulan saya berarti orang-orang kaya itu amalannya Wirdul Latif. Bener nggak? Ini pahaman saya yang bodoh. Wah, saya makin getol guru. Wah, gue jadi orang kaya nih. Wah, baca pagi sore siang malam, baca. Ya Allah, alhamdulillah. Utang makin banyak. Ujian jadi orang kaya begitu, ya. Udah makin kacau nih. Udah kemalaman 10:30. Ya, saya yakin di sini banyak orang-orang tua yang besok jam 3 udah bangun. Anak-anak muda sih saya nggak yakin dah jam 3 bangun. Yang orang tua nih aki-aki yang tukang tahajud, tukang sembahyang malam, jam 3 udah siap-siap ya. Ini jam segini harusnya udah naik tempat tidur. Ini masih dengerin saya ngoceh aja ya Kong ya. Maafin ya Kong, biar ridho, biar pada senang. Dan terakhir saya minta doa. Ya, doain saya. Pertama biar sehat. Kalau sehat pasti panjang umur dong. Nggak mungkin orang mati sehat, nggak mungkin dong. Sehat pasti panjang umur. Jadi itu doa sia-sia tuh. Sehat panjang umur. Enggak, sehat aja. Sehat wal afiat. Kenapa? Karena udah sehat pasti panjang umur. Ini paham nggak? Karena nggak ada orang mati sehat. Orang mati salaman, Kong, sehat Kong? Lah udah mati. Pasti udah kagak sehat dia, orang udah mati.
Kalau sehat otomatis panjang. Doain biar pada sehat semua nih. Amin ya rabbal. Kedua, biar sampai Ramadan besok. Kenapa? Karena Ramadan tuh punya kita. Sedikit saya buka Ramadan. Ramadan tuh punya kita, Pak. Kenapa saya bilang punya kita? Ramadan itu cuma ada kepada umat Nabi Muhammad. Umat lain nggak kenal Ramadan, nggak kenal. Umat lain nggak ngalamin Ramadan. Ramadan Allah ciptakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Umur cuma 63. Umur Ghalib 63. Kalaupun ada yang lebih, bonus. Kenapa? Biasanya umur umat bagaimana umur nabinya? Betul. Umur Nabi Adam umatnya ribuan tahun. Nabi Adam umurnya ribuan tahun. Ada yang bilang 900 tahun, ada yang 1000 lebih. Lah kita umat Nabi Muhammad, Nabi kita umurnya berapa? 63. Kita biasanya nggak jauh-jauh dari umur Nabi kita. Ini ada yang udah 62 ini sekarang. Numpang tanya, ada nggak 62? Setahun lagi kong. 62 11 bulan ada, 62 11 bulan. Bulan besok ulang tahun. Baik-baik. Udah jangan pulang kampung dah, main di musola aja. Capek baca Quran, sholat, capek sholat, baca Quran. Sebulan lagi mau kemana? Iya, artinya apa? Umur kita pendek. Tapi dengan ada Ramadan, Allah sayang sama kita. Kalau orang Betawi bilang, ini Ramadan nih buat umat Nabi Muhammad sama kayak orang kerja. Kerjanya ringan, gajinya gede banget. Ini Ramadan nih. Kita kan biasa tuh, kalau kerjaan mau enteng, gaji mau gede. Betul nggak? Direktur bank. Datang paling siang, pulang paling cepet, tanda tangan doang kerjanya. Gajinya ratusan juta. Suwe banget direktur tuh, suwe. Iya, lah kita orang belum datang, kita sudah datang. Jam 7, setengah 7 udah di kantor. Ntar orang jam 5 pulang, kita masih di kantor. Gaji kita sama direktur, ya kecil banget. Itulah umat Nabi Muhammad. Kerja paling dikit, gajinya paling gede. Dengan apa? Dengan ada bulan Ramadan. Coba. Di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Betul? Kita ibadah di malam itu sama dengan ibadah 83 tahun. 1000 bulan lebih. Nyok ngitung nyok. Mau nggak ngitung? Nyok ngitung nyok. Neng bawa kalkulator neng. Hitung. Bang bawa kalkulator bang. Hitung. Andai kata umur kita 63, nggak usah ada kepanjangan. Ambil bulat 60. Dari 60 tahun potong umur akil balik 15. Kan 15 tahun akil balik belum dihitung kita. Tinggal berapa? 45. Dari 45 katakanlah 5 tahun main-main ibadah. Belentang-belentong dah sembahyang, puasa Nabi Daud rajin banget. Hampir Ramadan Nabi Daud juga puasanya. Saya mau puasa Nabi Daud Pak Ustadz. Hampir Ramadan Nabi Daud. La ilaha illallah. Bang, Ramadan mah harus tiap hari puasanya. Kan saya Nabi Daud katanya, sehari puasa sehari enggak. PA. Ada yang begitu. Katakan dari 45 5 tahun main-main, 40 deh yang benar. Katakan dari 40 udah deh, 30 aja deh ambil. Dari 30 tahun kita ibadah benar, berarti 30 tahun ngalamin Ramadan. 30 kali ngalamin Ramadan, betul? 30 tahun, 30 kali Ramadan, 30 kali ngalamin Lailatul Qadar. Satu malam 83 tahun, kalau 30 kali berapa? 3 kali 8, 1600 kurang lebih, 1700 tahun. Pantas kalau kita masuk surga duluan. Kenapa? Nabi Adam aja cuman 1000 tahun. Kita 1700 tahun. Tuh, udah nyambung belum hitungan nih? Udah nyambung belum? Kenapa kok kita umurnya pendek masuk surga duluan? Mereka ibadahnya jauh lama-lama ratusan tahun. Kok masuk surganya duluan kita? Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sayang kepada kita untuk mengontrol ibadah kita, dibikin Ramadan supaya mereka nggak protes. Tuh kok umurnya pendek, ibadahnya banyak banget. Ada Ramadan, lu mah nggak punya Ramadan. Tuh. Makanya Ramadan ini punya kita. Kalau kita nggak manfaatkan sebaik-baiknya, itu mah namanya abong. Tahu nggak abong? Daging digiling tuh. Hah? Abon lain ya? Abong sama abon lain ya? Berarti masih pada melek, gua kira pada tidur kali. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada banyak kekurangan di sana sini. Ya maaf dah, namanya juga ngundangnya lewat WA. Ya,
Kurang lebihnya mohon maaf, maafin kepada guru-guru yang hadir, saya kurang adab, kurang sopan. Doain saya biar jadi orang baik, jadi orang benar, biar bisa ngedidik anak-anak, ngedidik istri-istri, istri satu, istri-istri yang lain maksudnya, istri-istri orang yang pada ngaji sama saya. Iya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan sehat, panjang umur, bisa ngalamin Ramadan besok, dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke Baitillahil Haram, bisa pergi haji, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa pergi umroh, bisa masuk surga bareng-bareng di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin setelah ini pasti ada acara makan. Apa enggak ada? Enggak ada. Ya kalau enggak ada enggak apa-apa. Enggak, maksudnya begini, ini ngomong jujur aja nih ya. Saya kan sama dokter udah enggak boleh makan malam, Kiai. Kalau saya duduk sini serba salah. Ntar guru juga kagak enak, saya juga enggak enak. Kalau disediain saya enggak makan, kesannya saya bagaimana? Ntar guru jadi ribet. Nah cuman kan saya doang yang gak boleh makan malam. Istri saya masih boleh makan, anak 3 orang masih boleh makan. Jadi mohon maaf kepada panitia, tolong siapin bungkus saja. Ya kalau nggak ada sekarang dianterin ke rumah aja. Ya mohon maaf, ini ngomong jujur boleh kan? Boleh kan? Iya. Dan saya mohon maaf tidak duduk sampai selesai. Saya selesai salam, saya pamit kepada Kiai Riyad. Nanti kita silaturahmi kongko lagi, ntar ambil ngopi lebih panjang lagi sampai subuh juga boleh. Cuma karena kondisi fisik saya masih kurang sehat, sementara besok saya harus berangkat ke bandara, saya harus terbang ke Balikpapan. Tadi udah di swab negatif, alhamdulillah. Saya terbang ke Balikpapan, besok bergeser ke Palu, dari Palu balik lagi Jakarta, Lubang Buaya, kemudian di Kalideres. Itu 4 acara besok. Ya, doain ya. Mudah-mudahan ada yang undang. Iya, nggak ada yang undang, di rumah aja kong lah. Ini gue lagi ngayal, boleh dong ngayal. Kayak penceramah top. Lagi ceramah di balik papan, siapa yang mau dengerin? Papan di balik rayap melulu. Saudara-saudara kata Ustadz, dia tuh Ustadz do PA no katanya. Papan diceramain. Ceramah di Palu. Lo mau main hadro di Palu lo, habis pada bonyok. Kata bini saya, "Be, abi nggak di Palu udah hancur, pulang di Palu habis pada ngebang." Ceramah di Lubang Buaya, saya tolak juga. Biar amplop 20 juta gue tolak. Lah pulang nggak ada tangan, nggak ada kaki, caplok buaya, siapa yang mau tanggung jawab? Terakhir ceramah di Kalideres saya tolak juga kong. Terus terang sampai gini hari saya belum bisa berenang, jujur aja saya mah. Daripada nganyut urusan kita. Kata mama, lah Kiai mah gak bakal nganyut, tenggelam langsung. Emang gue coet. Kemarin untuk banjir kan coet doang yang gak nganyut. Kasur nganyut, sendal nganyut, lemari nganyut. Coet kagak nganyut po. Dari batu dia. Udah ya. Jadi ngomong lagi saya. Mohon pamit pada kiai-kiai, mohon maaf ya panitia, kalau ada berkat siapin aja, mobil saya masih ada kali itu putih, masukin duluan. Ya, kalau amplop saya nggak pikirin dah, kalau amplop mah namanya sama tetangga ya. Ya bilang bensin nggak pakai bensin ya, jalan. Ya udah. Ya terima kasih ya, mohon maaf ya guru ya, biar ridho ya, doain saya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.